Selamat pagi, saudaraku. Kita harus menguatkan iman kita dan terus menggoreskan di dalam jiwa kita bahwa ada realitas yang tidak kelihatan, atau ada realitas ilahi, atau ada realitas kekekalan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Hal ini harus kita yakini, kita renungkan setiap saat sehingga menjadi sesuatu yang real. Yang tidak kelihatan itu yang pertama, yang harus kita renungkan dan hayati adalah pengadilan Tuhan. Renungkan, saudaraku, bayangkan kita ada di hadapan pengadilan Tuhan yang itu pasti kita akan alami. Anda jangan berkata, oh nanti pastor. Justru itu nanti. Syukur bukan sekarang. Untungnya nanti. Bukan sekarang. Tetapi karena nanti, maka kita harus mempersiapkan diri. Dimulai dari sekarang. Dengan cara apa? Jangan ada dosa sekecil apapun, saudaraku. Kemunafikan, dusta, apapun lah yang dinilai Tuhan tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kita bayangkan dan renungkan adalah wajah Tuhan Yesus yang hancur dihabisi untuk menghidupkan kita, untuk menyelamatkan kita. Ingat loh saudaraku, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus suatu hari nanti, pasti face to face. Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 2-3, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Itu kata-kata Tuhan. Maka kita pasti bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Coba bayangkan, ini bukan sesuatu yang tidak akan terjadi atau mimpi. Ini pasti terjadi. Maka kira-kira apa reaksi Tuhan kepada engkau dan saya pada waktu itu ketika face to face dengan kita, saudaraku? Saya ajak Anda berpikir begini supaya kita mempersiapkan diri dengan baik. Karena tidak banyak orang Kristen yang memikirkan ini. Tidak berani membayangkannya, bahkan mungkin tidak terbersit di dalam pikirannya. Jadi harusnya seperti seorang murid yang serius belajar, serius sekolah, dia membayangkan pada waktu ujian soal apa yang akan keluar yang harus dia garap. Lalu dia mencari bank-bank soal untuk dia memikirkan apa yang dia pelajari yang akan keluar, dia belajar sungguh-sungguh. Maka kalau kita bertemu Tuhan, soal apa yang harus kita sudah selesai, yang harus sudah kita selesaikan, saudaraku. Karena sangat menakutkan, sangat mengerikan ketika kita bertemu dengan Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai Tuhan berkata, nak, kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Coba bayangin itu. Apa bukankah itu sebuah ketragisan hidup yang sesungguhnya? Enyah kau dari hadapanku, aku tidak kenal engkau. Kalau Tuhan berkata begitu gimana, saudaraku? Jadi mumpung sekarang masih ada kesempatan, ayo berjuang. Perkarakan soal apa yang belum kita selesaikan. Dosa apa, kemunafikan apa, karakter apa yang masih buruk dalam melekat dalam hidup kita, yang masih tidak membuat Tuhan menikmati hidup kita. Minta Roh Kudus tuntun, saudaraku. Kita harus bisa selesaikan itu semua. Karena terpisah dari hadirat Allah itu sangat mengerikan. Tapi orang yang tidak bersama dengan Tuhan sejak di bumi hari ini tidak mungkin bersama dengan Tuhan di kekekalan. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba, saudaraku. Tidak bisa tiba-tiba. Waktu di bumi, hidupnya, hatinya, fokusnya, kepentingannya bukan Tuhan. Tiba-tiba mau meninggal dunia, mau urusannya dengan Tuhan. Gak bisa, saudaraku. Gak mungkin. Tidak bisa tiba-tiba.
tidak bisa mendadak. Maka Tuhan Yesus mengajar kita doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Itu sesuatu yang sulit, benar-benar sulit, tetapi bisa kalau kita serius dan sungguh-sungguh, saudaraku. Roh Kudus pasti menolong kita agar bisa melalui semua perihal hidup kita dan terus kita tetap selalu berada di hadirat Tuhan. Merenungkan, membayangkan Allah yang hidup sehingga Ia menjadi nyata. Ini realitas ilahi dan ini memang tidak kelihatan, saudaraku. Jika perenungan ini kita sukses dalam hidup kita, artinya kita bisa menghayati kehadiran Tuhan setiap saat. Maka kita memiliki hati yang takut akan Allah sehingga kita tidak mudah berbuat dosa. Sampai kita tidak bisa berbuat dosa. Dan kita akan teguh dan kokoh menghadapi segala keadaan hidup. Mungkin kita adalah orang-orang yang terpuruk, dihina, diinjak, ditindas, direndahkan, dikhianati. Dianggap sebelah mata. Bukan lagi sebelah mata, kadang dianggap seperti kotoran. Tapi kalau kita bisa menghayati kehadiran Tuhan, kita kuat, saudaraku. Kenapa kita kuat? Karena Allah kuat. Kuat menopang kita, menguatkan kita. Amin, saudaraku. Maka jangan mendadak, tidak bisa tiba-tiba. Melalui masalah-masalah hidup yang meremukkan hatimu dan hatiku. Ketika kita direndahkan, orang ditindas, orang kita tidak berdaya. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diam. Kita seperti domba yang keluh. Tuhan lindungi kita, saudaraku. Karena Tuhan berkenan. Jadilah orang seperti itu. Susah, saya berjuang, saudaraku. Anda pun harus berjuang. Amin. Itu daging ini mau berontak. Tapi saya mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Diam. Jangan berontak. Ketika aku memberontak, aku sedang merendahkan Tuhan. Aku sadar, setiap kali saya berkata begitu, aku sadar aku rendah, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya bisa berlindung kepadamu, Tuhan. Semua panah yang menghujam diriku, tidak ada yang bisa aku perbuat selain aku berlindung kepadamu. Amin, saudaraku. Milikilah hati yang rendah di hadapan Tuhanmu. Aku butuh Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan orang-orang seperti itu, tidak sombong. Amin. Maka orang-orang yang dikasihi Tuhan, ya, kakinya harus kalau seperti Yakub di Sungai Yabok itu, dipelacok, ya, dipelacok supaya bergantung sama Tuhan. Tidak berdaya, dia berharap sama Tuhan. Yakub diperbuat itu ketika dia bergulat dengan Tuhan. Kakinya terpelacok. Dan dia akhirnya itu tanda bahwa kau harus bergantung kepada Tuhan. Tidak kepada kekuatanmu sendiri. Jadi saudaraku, bersyukurlah dengan hari hidup kita. Mulut kita cuma mau berkata, jangan tinggalin aku ya Tuhan. Kita peluk Tuhan kuat-kuat. Ya, karena tidak bisa tiba-tiba, saudaraku. Ingat, cinta Tuhan, peluk Tuhan erat itu tidak bisa tiba-tiba. Mulai hari ini, mulai sekarang, melalui masalah-masalah hidup kita. Disitulah kita bisa berkata, jangan tinggalin aku Tuhan. Dan sampai akhirnya kita menemukan satu hal. Orang yang sekarang bisa dipercaya Tuhan adalah orang yang pernah diremukkan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Dari perjalanan hidup kita sampai kita menyerah di hadapan Tuhan, kita bisa berkata begini, orang yang bisa dipercaya Tuhan itu adalah orang yang pernah diremukkan Tuhan. Orang yang nuraninya bersih, orang yang pernah diremukkan Tuhan. Orang yang murni nuraninya adalah orang yang pernah diremukkan Tuhan. Yang dulunya sombong jadi rendah hati. Tahu masalah-masalah hidup itu mempelacok kakinya.
Dan akhirnya dia hanya bisa berkata, aku hanya bergantung kepada Tuhan. Orang yang model begini, suatu hari siap untuk bertemu muka dengan muka kepada Tuhannya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita berjuang bersama ya saudaraku ya. Kita mau senengin Tuhan aja. Tidak bisa tiba-tiba, ingat, tidak bisa tiba-tiba cinta Tuhan. Maka cinta Tuhan dimulai dari hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.